Bab 1302. Kehidupan selanjutnya masih menjadi valet kamu. Setelah selesai mengatasi kalian, aku akan mengatasi warrior yang. Lelaki tua itu, suara terdengar, memutar tangan kanannya sedikit, dan ruang di arena tiba-tiba berubah dan berputar. Kenzi YDKK ngeri karena mereka tidak bisa bergerak. Bukannya mereka tidak bisa bergerak, tetapi kecepatannya tampaknya melambat 100 kali lipat. Bahkan 1 detik pun membutuhkan beberapa detik. Tunggu mati. Inilah pemikiran Kenzi YDKK saat ini. Pada saat ini, alis lelaki tua itu tiba-tiba berkerut, dan matanya jatuh. Pada saat ini, seseorang sedang berjalan menuju tempat di mana valet jatuh. Orang ini adalah warrior yang. Melihat warrior yang, Kenzi YDKK menghela napas lega. Di bawah, warrior yang berjalan ke lubang yang dalam, melihat macan tutul ungu yang tergeletak di lubang yang dalam. Warrior yang tanpa ekspresi, tetapi tangannya terus-menerus gemetar. Pada saat ini, pipi kanan valet membengkak tinggi, dan ada bekas luka berdarah di atasnya. Selain itu, tulang dan meridian valet semuanya rusak. Ini bukan yang paling serius. Yang paling serius adalah napas valet sangat lemah saat ini, sangat lemah, seolah-olah dia akan benar-benar kelelahan di detik berikutnya. Orang tua itu telah menyadari hukum waktu, yang menurut Melanie Mo adalah pendekar ketiadaan yang sebenarnya. Kekuatan valet adalah kekuatan supernatural ruang, dan tubuh fisiknya adalah kelemahannya. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dari pendekar ketiadaan yang asli? Warrior yang berjongkok di samping valet, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk valet, tetapi saat tangannya menyentuh tubuh valet kaget dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Tulang seluruh tubuh semuanya patah, dan meridian juga patah. Jangankan tersentuh, bahkan jika angin bertiup, itu akan membuatnya sakit hingga menusuk jantung. Bagaimanapun, dia bukan warrior yang pada dasarnya kebal terhadap rasa sakit, tetapi dia tidak, seluruh tubuhnya sangat rapuh. Melihat valet yang kesakitan, warrior yang tercengang, dan kemudian air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia meletakkan tangannya di tubuh valet, tidak menyentuh tubuh valet, sekitar 1 cm jauhnya, dan kemudian energi ungunya dengan panik bergerak ke arah valet. Ketika energi ungu kosmik masuk ke dalam tubuh, napas valet tiba-tiba sedikit stabil. Di ujung langit, saat itu Toran YDKK juga tiba di arena. Paman kedua. Toran Ni membungkuk sedikit ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan hormat. Lelaki tua itu mengangguk kecil, lalu menatap warrior yang di bawah, dan berkata, "Warrior yang, keluarga Ni kami berbaik hati untuk memberi kamu kesempatan untuk hidup, selama kamu bersedia menyerahkan seuntai jiwa dan roh kamu. Keluarga Ni kami bersedia mengampuni kamu, wanita kamu dan bawahan kamu, jika tidak, hari ini adalah hari pemakaman kalian semua." Sejujurnya, sangat disayangkan untuk membunuh seorang jenius seperti warrior yang. Jika bisa mengabdi pada keluarga Ni, jangankan di benua penjara, keluarga Ni juga akan mendapatkan pijakan di wilayah luar di masa depan. Ini sebanding dengan iblis Super Wu Jijian. Di samping lelaki tua itu, Toran Ni berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman kedua, orang ini tidak akan tunduk." Orang tua itu berkata, "Aku tahu, tetapi aku masih ingin mencobanya." Dia memandang warrior yang dan melanjutkan, "Warrior yang, jika kamu tidak tunduk, tidak hanya orang-orang di arena, tetapi liga pedangmu akan musnah. Jika kamu menyerah, keluarga Ni kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan di keluarga Ni, kamu tidak perlu mematuhi perintah siapapun kecuali 2 orang." Semua orang menatap warrior yang,
menunggu jawaban warrior yang. Di bawah, setelah pengobatan energi ungu kosmik, napas macan tutul ungu kembali normal, 5 organ dan beberapa meridian juga telah banyak pulih. Selain itu, Violet juga sadar. Maaf, aku terlambat. Warrior yang mengelus lembut pipi Violet yang bengkak. Violet memegang tangan warrior yang dan berkata pelan, aku tidak takut mati, tapi aku takut tidak bisa melihatmu. Jadi, aku harus hidup, aku harus hidup. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, aku tidak dapat menjaminnya. Tetapi aku dapat menjamin bahwa orang yang memukul kamu, aku akan membunuhnya, aku akan, bagaimanapun caranya. Setelah berbicara, dia menunjuk ke dadanya dan berkata, masuklah, jika aku mati, kita akan bersama. Violet menatap lama warrior yang, air mata mengalir di matanya, kupikir aku telah menjadi lebih kuat dan bisa membantumu. Namun, sekarang aku hanya bisa melihatmu bertarung sendirian, bukankah Violet tidak berguna? Warrior yang mengelus pipi Violet dengan lembut, senyum muncul di wajahnya. Kita akan membicarakan masalah ini nanti, patuh, ayo masuk, aku akan segera mendapatkan serangan balik. Violet mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajah warrior yang dan berkata, jika ada reinkarnasi, di kehidupan berikutnya, aku tetap akan menjadi Violetmu. Suara terdengar, dia langsung berubah menjadi cahaya ungu dan tenggelam ke dada warrior yang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Toran Nidekaka. Saat ini, kepala keluarga Ni yang tua itu berkata, warrior yang, apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku, selama kamu tunduk pada keluarga Ni, aku Harson Ni bisa meyakinkanmu bahwa status kamu hanya di bawah 2 orang di keluarga Ni, dan keluarga Ni akan membantumu menerobos pendekar kaisar untuk mencapai pendekar ketiadaan. Dan jika kamu keras kepala, keluarga Ni kami akan membunuh semua orang pavilion ribuan pembunuh dan Liga Pedang hari ini. Warrior yang memejamkan matanya sedikit dan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Kenzi Yedekaka, yang ada di sampingnya, dan berkata, pergi. Kenzi Yedekaka memberi hormat sedikit kepada warrior yang, lalu bergerak dan berkelibat. Mereka tidak bisa pergi, kata Harson Ni datar. Oh ya. Warrior yang menatap Harson Ni, detik berikutnya, matanya tiba-tiba memerah. Tidak hanya itu, tetapi seluruh tubuhnya mulai memerah, dan dalam sekejap, bau darah dan kebencian yang menyengat muncul di arena. Pada saat ini, mata warrior yang seperti lautan darah. Melihat adegan ini, Harson Ni menyipitkan matanya dan berkata, bunuh semuanya. Pada titik ini, dia tahu apa maksud warrior yang meskipun dia bodoh. Seperti yang dikatakan Toran Ni, warrior yang tidak akan menyerah sama sekali. Karena warrior yang tidak menyerah, hanya ada kematian. Toran Nidekaka mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan mengejar Kenzi Yedekaka di kejauhan, dan pada saat ini, sinar darah tiba-tiba menyembur dari bawah tanah, dan di tempat darah mengalir, seluruh ujung langit dalam sekejap diwarnai merah darah. Toran Nidekaka kaget dan hendak berhenti untuk menghadang warrior yang, tetapi pada saat ini, Harson Ni tiba-tiba berkata, aku di sini, kalian hadapi para pembunuh itu. Suara terdengar, dia maju selangkah dan sedikit memutar tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna darah di kejauhan langsung terpaku di tempatnya. Hukum waktu. Melihat adegan ini, Toran Nidekaka merasa lega. Dia mengabaikan warrior yang dan terus terbang. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di arena. Saat kekuatan misterius ini muncul,
cahaya pedang berwarna darah yang ditahan di tempat oleh Harsono tiba-tiba meledak dengan sinar merah. Detik berikutnya, cahaya pedang melintas, dan kepala pendekar ketiadaan keluarga Ni terbang ribuan meter jauhnya. Toran Ni DKK ngeri, mereka dengan tegas menyerah mengejar Kenzi YDKK, segera mendekat satu sama lain, dan menatap warrior yang memancarkan cahaya merah di kejauhan. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Harsono di kejauhan menatap warrior yang dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa menekan hukum aku? Ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menjadi bulat. Kamu adalah kekuatan domain pedang, kamu telah mencapai domain pedang. Pada akhirnya, ada getaran dalam suaranya. Domain pedang. Ini adalah kekuatan domain, yang melampaui semua hukum. Kekagetan Harsono tidak bisa dibendung lagi. Jelas, dia tidak menyangka warrior yang memahami domain pedang di usia ini. Ketahuilah bahwa ketika Wu Jijian seusia warrior yang, dia sama sekali tidak mengerti domain pedang. Di kejauhan, warrior yang memegang pedang darah dekat dengan alisnya. Di belakangnya, sepasang sayap berwarna darah mengepak dengan lembut. Tidak ada omong kosong sama sekali, dan tidak perlu omong kosong. Detik berikutnya, sepasang sayap darah di belakang warrior yang mengepak dengan kencang, dan warrior yang berubah menjadi cahaya darah dan menghilang di tempat. Hati-hati! Harsono terkejut di kejauhan. Suara baru terdengar. Jet. Pedang berwarna darah menembus satu pendekar ketiadaan keluarga Ni sebelum dia bereaksi. Mata master keluarga Ni tiba-tiba melebar, dan dia mati dengan marah, kemudian tubuhnya menghilang. Tekan dia. Harsono berkata cepat di kejauhan. Mendengar suara Harsono, 11 pendekar ketiadaan di arena meledakkan momentum pendekar ketiadaannya sendiri, dan kemudian bergerak ke arah posisi warrior yang untuk menekan. Ketika momentum ke-11 pendekar ketiadaan muncul, sebuah jiwa pedang juga muncul di arena. Ketika momentum pendekar ketiadaan 11 ini muncul, momentum 11 pendekar ketiadaan itu langsung terhalang. Setelah terhenti beberapa saat, tiba-tiba wajah Toran Ni DKK berubah drastis, karena momentum 11 pendekar ketiadaan mereka benar-benar kalah. Semua orang ngeri, tidak menyangka momentum 11 pendekar ketiadaan tidak mampu menekan pedang warrior yang. Tunggu. Setelah beberapa saat, dia akan diserang balik. Harsono berkata dengan sungguh-sungguh di kejauhan. Dia lebih kuat dari pendekar ketiadaan rata-rata karena dia memiliki hukum waktu, tapi sekarang, hukum waktu tidak berpengaruh pada warrior yang, jadi bahkan jika dia menghadapi warrior yang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bagaimanapun juga sekarang jiwa pedang warrior yang sudah melampaui pendekar ketiadaan. Namun, dia tahu betul bahwa warrior yang pasti akan menderita serangan balasan. Apakah menggunakan benda asing untuk mengangkat jiwa pedang atau alam secara paksa, atau yang lainnya, akan selalu ada batas waktu, seperti warrior yang, begitu waktunya habis, jiwa pedangnya akan kembali normal. Saat itu, dia pasti akan diserang balik oleh jiwa pedangnya sendiri. Karena warrior yang saat ini setara dengan pengurasan ekstrim kekuatannya sendiri. Bagaikan bunga wijaya kusuma yang hanya mekar sesaat. Jangan melihat kegagahan warrior yang saat ini, itu sebenarnya berumur pendek. Di arena, mata warrior yang terpejam dan alisnya berkerut, sudah ada jejak rasa sakit di wajahnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Jiwa pedang akan segera menyerang balik dirinya. Melarikan diri. Melarikan diri kemana? Tidak ada tempat untuk melarikan diri,
Karena orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi, melarikan diri, paling-paling hanya matinya nanti. Karena tetap harus mati, akan lebih baik mengajak orang untuk dikubur bersama. Setelah membaca ini, ekspresi warrior yang langsung berubah menjadi mengerikan. Dia tiba-tiba membuka matanya, lalu mengulurkan tangannya dan mengayunkannya ke depan sambil berkata, "Batasan maksimal." Suara terdengar, di arena, jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa tiba-tiba mulai mengecil. Bersambung.